Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Apa kabar Mas Jun? Hai Mas Ani. Bagaimana anak-anak? Selamat pagi. Hari ini kita akan kembali sekolah minggu ya Rosa ya? Ya, yuk kita akan sama-sama sekolah minggu ya adik-adik ya. Adik-adik sudah siap? Kita akan sama-sama memuji nama Tuhan ya. Yuk kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita melanjutkan memuji nama Tuhan, kita akan sama-sama berdoa ya. Yuk adik-adik, kita lipat tangan kita dengan sikap hormat, kita akan datang kepada Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih untuk semalam yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa beristirahat. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami ingin memuji nama Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, agar kami boleh bersuka cita ketika kami memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk, anak-anak di rumah tidak sekolah, bagaimana perasaannya? Bagaimana ya perasaannya ya biasanya? Mungkin kalau di rumah kayaknya agak-agak sedih ya saya nggak bisa ketemu temannya ya. Iya betul, bosan ya adik-adik ya. Sering kali adik-adik kalau kita di rumah terus kita bosan ya. Kita suka marah-marah ya. Tetapi adik-adik kalau kita anak Tuhan ya Rosani, kita harus bersuka cita ya. Walaupun ya betul, walaupun kita tetap di rumah, tetapi kita tetap bersuka cita karena kita anak Tuhan ya Rosani ya. Iya betul saja. Ya adik-adik kita akan nyanyi kalau kau anak Tuhan, mari tepuk tangan ya. Kalau kau anak Tuhan injak bumi, kalau
Tuhan sudah memberikan tangan, mulut, kaki, dan seluruh anggota tubuh kita. Nah, anak-anak, kita harus bisa menggunakan tangan kita, mulut kita, kaki kita untuk kemuliaan Tuhan. Yuk, sekarang anak-anak kita mau menyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Kita tangan yang semangat ya anak-anak ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan-jalan jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan-jalan jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan-jalan jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan-jalan jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik pernah sakit? Pernah ya? Kita semua pasti pernah merasakan badannya nggak enak ya. Nah, biasanya adik-adik kalau adik-adik sakit cari siapa? Biasanya kita lari ke mama ya, kita bilang sama mama. Tetapi adik-adik kita tidak boleh lupa ya, ketika kita merasa badan kita sakit, kita tidak enak badan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita cari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Ya, yuk kita akan nyanyi Yesus dokterku yang ajaib. Yesus, Yesus dokterku yang baik, dokter dunia tak sama dia. Saya sakit dia sembuhkan, Yesus dokterku yang baik. Yesus, Yesus dokterku yang baik, dokter dunia tak sama dia. Saya sakit dia sembuhkan, Yesus dokterku yang baik. Yesus, Yesus dokterku yang baik, dokter dunia tak sama dia. Saya sakit dia sembuhkan, Yesus dokterku yang baik. Yesus, Yesus dokterku yang baik, dokter dunia tak sama dia. Saya sakit dia sembuhkan, Yesus dokterku yang baik. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan memuji nama Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku.
mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu kepada kami semua. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau membimbing kami semua sehingga kami bisa mengerti apa yang Engkau beritakan pada kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Lause harap semuanya sehat dan penuh sukacita karena Tuhan Yesus selalu mengasihi adik-adik semua. Hari ini Lause mau ajak adik-adik buka bagian firman Tuhan. Semuanya siapkan firman Tuhannya. Dari Lukas pasal yang ke-8 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-42. Sudah? Kita buka bersama ya. Lause mau bacain buat adik-adik semua. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak banyak orang. Lalu kita akan lompat ke ayat 49 sampai dengan ayat 56 ya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Ayat 53, mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah adik-adik, hari ini Lause bawa sebuah alat. Alat ini biasanya kita temui ketika kita mengunjungi seseorang. Alat apa ya? Ini alat untuk mendengar detak jantung manusia. Biasanya kita akan dapat lihat alat ini kalau kita kemana yo? Ke dokter. Tuh, nanti dokternya akan mendengar detak jantung kita. Apakah kita sehat atau kita sakit? Nah, biasanya adik-adik orang tuh ke dokter kalau apa? Kalau dia lagi sakit. Nah, di dokter kemudian dia diperiksa, lalu diberi obat, lalu kadang-kadang diberikan sedikit suntikan. Cus. Siapa yang mau disuntik? Nah, supaya yang sakit itu bisa cepat sembuh. Hari ini kita sudah membaca dari firman Tuhan tentang seorang anak perempuan yang jatuh sakit. Sakitnya ini bukan sakit biasa adik-adik. Semua dokter, tabib sudah datang mengobati dia, tapi dia nggak bisa sembuh juga. Yuk kita saksikan bersama-sama apa yang terjadi dengan anak perempuan itu.
Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia mohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan di film yang sudah kita tonton bersama bahwa anak perempuan itu akhirnya dapat sembuh. Siapa yang menyembuhkannya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pakai suntik enggak? Tidak. Pakai obat tidak? Tidak. Tuhan Yesus menyembuhkannya dengan kuasanya yang amat besar. Itu membuktikan bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita baca dalam Alkitab kita adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita. Tidak ada satu penyakit pun yang bisa mengganggu kita kalau Tuhan Yesus menyertai kita semua. Bahkan anak perempuan yang mati tadi pun dibangkitkan oleh kuasa Tuhan. Itu menandakan apa? Bahwa hidup Lause, hidup anak-anak semuanya ada dalam tangan Tuhan. Karena itu kita nggak usah khawatir, tidak usah takut. Kalau kita lagi sakit nih adik-adik ya, tidak usah khawatir. Kita tahu kita punya dokter yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Siapa? Tuhan Yesus. Kita datang sama Tuhan, berdoa, Tuhan Yesus tolong sembuhkan saya supaya saya sehat kembali, supaya saya bisa kembali beraktivitas, bisa belajar dan bisa melayani Tuhan. Nah, lalu jangan lupa adik-adik, minum obat juga, jaga kesehatan baik-baik ya. Dengan obat yang kita minum, kita percaya Tuhan memakainya untuk menyembuhkan kita. Kalau ada teman, saudara kita yang sakit, kita datang doakan dia supaya Tuhan Yesus memberikan kuasanya kepada mereka, menyembuhkan mereka. Jadi kita tidak usah khawatir. Kalau hidup anak perempuan Yairus itu ada dalam tangan Tuhan, dibangkitkan kembali oleh Tuhan, itu berarti hidup Lause, hidup anak-anak semua juga ada dalam tangan Tuhan.
Tidak ada satupun yang bisa mengganggu kita kalau Tuhan beserta dengan adik-adik dan Lause. Amin. Amin. Ayo adik-adik, sekarang Lause mau ajak kita semua berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sikap yang hormat. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau adalah Allah yang sungguh berkuasa atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada satupun yang bisa mengganggu hidup kami kalau Tuhan Yesus ada dalam hati kami. Karena itu ya Tuhan, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupku. Pelihara dan jaga, lindungilah setiap kami anak-anak-Mu, supaya kami dijauhkan dari segala sakit penyakit, segala mara bahaya, dan segala malapetaka. Sebaliknya Tuhan memberikan sukacita, pimpinan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.